Kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Grace Discovery, saudaraku yang kasih. Dan kali ini kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang menemukan warisan kita di dalam Kristus. Anda telah menemukan beberapa kebenaran di awal-awal daripada pengajaran ini, saudaraku, disampaikan. Tetapi kita masuk dalam poin yang berikutnya, saudaraku, bahwa kemakmuran dan keberhasilan juga adalah sesuatu yang Allah wariskan kepada setiap kita. Jadi Allah kita nggak pernah berubah. Dia sangat peduli terhadap kemakmuran, terhadap keberhasilan, terhadap segala sesuatu yang terbaik yang ada dalam dirinya, dia wariskan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya kita perlu tahu tentang kebenaran ini, perlu mempercayai kebenaran ini. Apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, saudaraku, kita perlu mempercayainya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ketiga kali Yesus di kayu salib, dia mengambil dosa kita dan dia memberikan kepada kita kebenarannya. Jadi pertukaran ilahi yang luar biasa, amin. Kita perlu percaya kabar baik yang sangat luar biasa ini. Dia ambil semua dosa kita dan dia berikan kebenarannya kepada kita. Kemudian di kayu salib, saudaraku, dia ambil semua kutuk-kutuk kita sehingga dia mati oleh karena kutuk-kutuk kita. Dan dia memberikan berkatnya kepada setiap kita. Amin. Saudaraku, perlu mempercayai kabar baik yang luar biasa ini. Dan firman Tuhan juga berkata, dia tanggung semua sakit penyakit kita. Dan kitab Yesaya berkata, dan kitab Petrus juga berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkannya. Dan saudaraku, ada hal yang lain yang sering sekali kita abaikan. Firman Tuhan berkata demikian, saudaraku, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kapan itu Allah kita, Yesus kita yang memiliki segala sesuatunya benar-benar menjadi miskin? Ketiga kali dia ada di kayu salib. Dia yang mempunyai segala-galanya, tapi di kayu salib dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, jubahnya pun ditanggalkan daripadanya. Jubahnya pun dirampas, dibagi-bagikan. Gak ada satupun yang dia punyain, saudaraku. Padahal dia mempunyai segala sesuatunya. Kenapa dia sampai di kayu salib tidak memiliki segala sesuatu? Dia benar-benar miskin di kayu salib, saudaraku. Supaya firman Tuhan berkata, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saudaraku, ada peristiwa yang besar juga terjadi di kayu salib. Dia ambil semua kemiskinan kita, padahal dia kaya. Dan dia menganugerahkan kepada kita kemakmurannya, keberhasilan yang ada dalam dirinya menjadi warisan bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin, saudaraku yang kekasih. Jadi ada banyak sekali ayat firman Tuhan berbicara. Anda bisa baca buku Anda dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama, ayat yang luar biasa dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau Anda memperhatikan, ada banyak sekali firman Tuhan menceritakan, kerinduan hatinya bagi kita adalah kita menikmati segala kebaikan-kebaikannya. Bahkan kalau Anda perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang kepada orang yang sulung, saudaranya yang sulung. Bapak itu berkata kepada anak yang sulung, bukankah kau bersama-sama dengan aku selama ini? Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Jadi kita punya Bapa yang sangat luar biasa hebat. Kita punya Bapa yang sangat luar biasa mengasihi kita. Dan Bapa kita itu yang mempunyai segala sesuatu, langit, bumi, surga, dan segala-galanya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dia rela mengambil semua kemiskinan kita supaya kita diperkaya oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi ketika kali Yesus lahir. Ketika kali Yesus lahir, dia lahir di palungan. Tidak lama kemudian, saudaraku, 3 raja-raja atau 3 orang Majus, 3 raja dari negeri timur datang kepada Yesus membawa persembahan. Dan kali itu
Mereka membawa persembahan yang terbaik. Saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Raja-raja ini mempersembahkan kepada Kristus. Sehingga pada saat itu, Yusuf dan Maria pun menikmati kelimpahan dengan kehadiran Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih, Anda tentu ingat lagi peristiwa yang lain. Ketiga kali ada suatu pernikahan yang kehabisan anggur. Mereka kehilangan anggur, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah awal pernikahan mereka. Namun Yesus hadir. Ketiga kali Yesus hadir, Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Dan anggur itu pun bukan menjadi anggur yang biasa, tapi anggur yang terbaik. Butuh proses yang lama untuk menciptakan anggur yang terbaik, saudaraku yang kekasih. Tetapi kehadiran Yesus mengubahkan kekeringan akan anggur menjadi kelimpahan anggur yang terbaik. Amin, saudaraku yang kasih. Anda juga mengingat peristiwa ketika kali Yesus hadir dalam perahunya Simon. Kali itu, saudaraku, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, sepanjang malam Simon dan kawan-kawannya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketiga kali Yesus telah mengajar dan berkata kepada Simon Petrus, sekarang tebarkanlah jalamu. Padahal saat-saat sepanjang malam mereka udah gak dapat apa-apa. Namun kedatangan Yesus mengubahkan mereka. Amin. Saudara yang kasih, ketiga kali Simon mendengarkan perkataan Yesus, sekarang tebarkanlah jalamu. Firman Tuhan berkata, Simon menebarkan jalannya. Dan kemudian mereka menangkap ikan yang banyak sehingga jalan mereka hampir koyak, saudaraku yang kasih. Karena kehadiran Yesus yang mengubahkan keadaan di sekitar kita. Nah, saudaraku yang kekasih, bukankah Kristus sekarang telah hadir di tengah-tengah kita? Dan percayalah, kehadiran Kristus di tengah-tengah kita mengubahkan hidup kita. Mengubahkan apapun yang ada dalam diri kita. Amin. Yang sakit kita disembuhkan. Yang tadinya kita orang berdosa menjadi dibenarkan. Yang tadinya kita hidup dalam kutuk, sekarang kita adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Yang tadinya firman Tuhan berkata, kita miskin, sekarang kita diperkaya oleh Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, pertanyaannya, mungkin Anda berkata, Pastor, tapi aku kan nggak punya harta yang berlimpah-limpah. Aku kan nggak punya gelar. Aku bukan seorang yang berhasil apa yang dunia katakan. Saudaraku perlu percaya tentang akan hal ini. Bahwa keberhasilan dan kekayaan yang sesungguhnya itu tidak dapat diukur oleh nominal apapun. Keberhasilan yang sesungguhnya pun tidak dapat diraih oleh kekuatan atau jabatan apapun. Saudaraku yang kekasih, itulah keberhasilan, itulah kemakmuran yang sejati. Yang keuangan kita nggak bisa mengkalkulasi kekayaan itu. Itulah kekayaan yang sejati. Yang kekuatan kita, kedudukan kita nggak bisa meraih itu. Itulah keberhasilan yang sejati. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah makmur? Apakah Anda sudah berhasil? Saudaraku yang kekasih, kita perlu melihatnya berdasarkan korban Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah menanggung semua kegagalan kita. 2000 tahun yang lalu Yesus telah menanggung semua kemiskinan kita. Dan Dia memberikan kepada kita kemakmurannya, kekayaannya, keberhasilannya. Jadi saudaraku, sebenarnya oleh karena Kristus, kita semuanya adalah orang-orang yang makmur. Kita yang percaya pada Yesus adalah orang-orang yang berhasil. Karena posisi Anda sekarang, posisi kita sekarang, apa yang kita punyai sekarang tidak dapat diraih oleh harta manapun. Posisi di mana kita ada sekarang bersama-sama dengan Yesus, di mana kedudukan apapun, kuasa apapun gak mampu untuk meraihnya. Itulah kemakmuran dan keberhasilan yang sejati, saudaraku yang kekasih. Amin. Jadi Anda dan saya perlu mempercayai kalau Anda dan saya adalah orang yang telah makmur, adalah orang yang telah berhasil oleh karena Kristus. Anda ingat gak? Satu kali firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, namun kehilangan nyawanya? Amin. Berarti nyawa itu jauh lebih mahal daripada seluruh dunia ini kalau dikumpul apapun. Nyawa itu lebih mahal. Tapi firman Tuhan berkata, sekarang nyawa Yesus diberikannya bagi kita. Amin. Berarti itu jauh lebih mahal daripada langit, bumi, dan segala surga lainnya telah diberikan kepada kita, yaitu Yesus. Jadi Anda dan saya adalah orang yang telah diberkati,
Anda dan saya adalah orang-orang yang telah makmur. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah berhasil. Kenapa? Karena apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Anda dan saya perlu mempercayai ini, sehingga mindset kita berubah. Anda berkata, aku adalah orang yang berhasil oleh karena Kristus. Aku bukan orang yang gagal. Walaupun mungkin kita berhadapan dengan kegagalan-kegagalan. Tapi Anda dan saya adalah orang yang telah dijadikan Tuhan, diposisikan Tuhan sebagai orang yang berhasil. Karena Kristus yang ada dalam diri kita gak dapat dibeli dengan apapun. Amin. Anda dan saya juga adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang makmur. Kenapa? Karena Yesus yang ada dalam diri kita lebih mahal daripada segala langit, bumi, dan segala-galanya telah kita peroleh oleh karena kasih karunia-Nya. Biar itu menjadi mindset tetap tinggal di tengah-tengah kita, saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku yang kasih, kita orang-orang yang makmur ini, Anda perhatikan akan hal ini, kita orang-orang yang makmur, kita orang-orang yang berhasil ini, Tuhan pengen kita berjalan terus di dalam keberhasilan dan kemakmuran itu. Kita berjalan dalam mindset itu, saudaraku yang kekasih. Kita berjalan dalam belief system seperti itu. Sehingga kita percaya, saudaraku yang kasih, ketiga kali kita mempercayai akan hal itu, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Ada ayat yang bagus, saudaraku, dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 21 berkata gini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudaraku, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudaraku, itulah sebabnya kita perlu mempercayai siapa kita di dalam Kristus. Kita ini adalah ahli waris. Anda telah mewarisin banyak hal, semua hal yang ada dalam Kristus. Kita ini adalah ahli warisnya, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku, kita ini adalah ahli-ahli warisnya. Sekarang, saudaraku, pertanyaannya seperti begini. Kenapa kita disuplai, dan sampai sekarang pun kita disuplai oleh Tuhan, kita perlu berjalan di dalam keberhasilan itu, kita perlu berjalan di dalam kemakmuran itu. Saudara, untuk apa, saudaraku? Kita percaya, untuk apa, saudaraku, kita diberkati oleh Tuhan? Untuk apa kita menjadi makmur dalam perjalanan kemakmuran ini? Finansial kita mengalami suatu terobosan, saudaraku, dan segala berkat-berkat Allah nyata di tengah-tengah kita. Untuk apa, saudaraku yang kekasih? Anda perhatikan, kalau Tuhan supply kita, maksudnya, saudaraku, pasti punya maksud. Tujuannya bukan untuk berhenti dalam diri kita sendiri. Ada beberapa orang berpikir keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemakmuran kita berhenti untuk dirinya sendiri. No, saudaraku, orang-orang demikian adalah orang-orang yang nggak tahu untuk apa dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi Anda dan saya perlu mengetahui untuk apa kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Waktu saat Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Jadi firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih. Jadi Allah memberkati kita, Allah membuat kita berhasil, Allah membuat kita makmur, saudaraku yang kasih, ada tujuannya. Ada tujuannya, yaitu supaya kita menjadi berkat kepada banyak orang lain. Saudaraku, amin? Amin. Kemudian kalau Anda membaca dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-8 nih, ayat yang ke-18, inilah tujuan Allah untuk menjadikan kita makmur. Dikatakan demikian, Dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, ini perjanjian lama ya, kitab Ulangan pasal 8 ayat 18, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Jadi kepada kita diberikan anugerah untuk menikmati, memperoleh kekayaan itu, tapi nggak berhenti di situ, untuk meneguhkan perjanjiannya. Apa maksudnya perjanjiannya? Yaitu dalam kitab Ulangan ini membicarakan, menubuatkan bahwa Yesus yang akan datang. Kenapa perlu diteguhkan perjanjiannya? Melalui kekayaan ini, perjanjiannya atau berita tentang Kristus itu perlu
disampaikan, diteguhkan kepada banyak orang lain. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian itu. Jadi nggak berhenti dalam diri kita. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah supaya kita menjadi berkat kepada banyak orang lain. Nah saudaraku yang kekasih, apakah kita sudah mengalami akan hal ini atau belum? Nah sekarang Anda perlu mempercayai kalau kita ini adalah orang-orang yang telah diberikan Tuhan kemakmuran. Kita ini adalah orang-orang yang berhasil. Percaya itu dulu. Percaya saudaraku. Dan kemudian firman Tuhan berkata, untuk kita menjadi berkat, untuk kita meneguhkan perjanjiannya. Nah sekarang, bagaimana caranya kita berjalan dalam keberhasilan itu? Kita orang berhasil, kita orang makmur. Bagaimana kita sekarang berjalan, melihat apakah itu finansial yang lain-lain, itu meneguhkan bahwa kita adalah orang-orang diberkati. Meneguhkan kalau kita adalah orang-orang yang berhasil. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita memperoleh jabatan naik, kita memperoleh bisnis yang semakin baik, itu bukan perolehan bahwa kita orang makmur, orang yang berhasil itu. Kita adalah orang-orang yang udah berhasil, kita adalah orang-orang yang udah makmur. Tapi perolehan itu adalah meneguhkan akan siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Sama seperti kita orang benar. Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Tapi perbuatan benar itu bukan menjadikan kita orang benar itu. Kita udah orang benar. Karena kita orang benar, makanya kita menghasilkan perbuatan benar. Perbuatan benar itu meneguhkan kita, memberi kesaksian kepada kita bahwa kita adalah orang yang benar. Amin, saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku yang kasih, perhatikan bagaimana caranya kita perlu berjalan di dalam kemakmuran dan keberhasilan itu. Firman Tuhan katakan begini, saudaraku yang kekasih. Ada 2 ayat yang saya ingin bagi dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Ini masih dalam kitab Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, saudaraku yang kekasih, sehingga supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil, dan kau akan beruntung. Amin. You will prosper and success. Firman Tuhan berkata. Bagaimana cara itu terjadi? Bagaimana kita berjalan? Dalam perjanjian lama, renungkanlah. Jangan lupa memperkatakan Taurat. Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan Taurat. Tapi kita dalam perjanjian baru apa itu? Injil Kristus. Jadi bukan hukum Tauratnya sekarang yang kita renungkan, tapi kebenaran Kristus yang kita renungkan, yang kita memperkatakannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dengan demikian kau akan berjalan dengan bertindak hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau beruntung. Bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan katakan, perkatakanlah kebenaran itu, renungkanlah kebenaran itu siang dan malam. Apa maksudnya memperkatakan? Apa maksudnya merenungkan? Bukan berarti kita merenungkan siang dan malam, saudaraku, akhirnya kita mengurung diri di kamar, mengurung diri di rumah, saudaraku. Kita tidak beraktivitas, kita tidak bekerja. Bukan itu maksudnya. Tapi merenungkan firman Kristus itu siang dan malam, saudaraku. Merenungkan itu berasal dari bahasa Ibrani, hagah. Hagah. Hagah itu artinya bergumam. Bergumam, saudaraku. Itu arti kata hagah. Dia bergumam. Jadi, apa arti kata merenungkan? Merenungkan itu Anda bacalah kebenaran firman Tuhan. Tidak harus Anda menyelesaikan pembacaan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu baik. Tetapi jauh lebih penting, saudaraku yang kekasih, ketika kali Anda membaca firman Tuhan, Anda merenungkannya. Maksudnya apa? Ambillah 1-2 ayat, mulai memperkatakannya. Bergumam itu mulai mengucapkannya pelan-pelan. Pelan-pelan, misalnya kitab Yosua pasal yang pertama tadi ayat yang ke-8 dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat, ganti dengan janganlah engkau lupa memperkatakan Injil Kristus, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Anda mulai memperkatakan lagi, bergumam, mulai berkata janganlah lupa memperkatakan Taurat itu, Injil Kristus itu siang dan malam, supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Itulah arti bergumam.
Saya mendorong setiap kita semuanya, ambil, baca firman Tuhan. Continue baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Renungkan. Renungkan itu bergumam pelan. Jadi bukan renungkan arti Anda bersemedi, Anda selalu berdiam diri, mengurung diri. Nggak selalu identik dengan itu. Anda sementara berjalan, Anda sementara mengemudi, Anda sementara bekerja, atau waktu saat Anda break pekerjaan, waktu saat Anda selesai menonton, waktu saat Anda bekerja di dapur, Anda mulai memperkatakan firman. Anda mulai memperkatakan firman. Itulah yang disebut dengan merenungkan firman. Dan firman Tuhan berkata, dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Cara kita berjalan di dalam kemakmuran dan keberhasilan. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Jadi percayakan kebenaran itu dan berjalan dalam kebenaran itu.